Akhirnya, Patrick Kluivert angkat bicara tentang Elkan Bagot, Beckham Putra gantikan Septian Bagaskara. Timnas Indonesia secara resmi memulai latihan perdana mereka di Pulau Dewata, Bali sebagai rangkaian awal dari persiapan menuju dua laga penting kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan dua raksasa Asia, Cina dan Jepang. Aroma antusiasme bercampur dengan fokus dan kehati-hatian begitu terasa di lapangan latihan yang dipenuhi atmosfer profesional. Terlihat para pemain menjalani sesi latihan ringan didesain khusus untuk adaptasi dan pemulihan usai kembali dari agenda padat bersama klub masing-masing. Suasana tertib, namun tidak kehilangan semangat. Para pemain tampak serius menunjukkan determinasi bahwa mereka benar-benar ingin tampil maksimal di laga-laga penting yang akan datang. Nama-nama seperti Emil Auder, Ole Romeni, dan Tom Haye juga sudah bergabung. Namun, sorotan publik kali ini tak hanya tertuju pada para pemain. Dua sosok anyar di tubuh Timnas Indonesia mencuri perhatian. Alex Pastoor, pria asal Belanda yang kini mengisi struktur pelatih tim, serta Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda yang kini menjabat sebagai pelatih kepala. Keduanya terlihat turun langsung ke lapangan. Bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar mengamati, berdiskusi, bahkan sesekali memberi arahan ringan kepada pemain dan staf. Training ground-nya sangat layak, penataan dan atmosfernya mendukung pemain untuk bekerja secara profesional, ujar Alex Pastoor. Dirinya tak menutupi kekaguman terhadap fasilitas serta kesiapan teknis yang dimiliki Indonesia. Sementara itu, Patrick Kluivert juga memberikan impresi positif. Sosok yang pernah bersinar bersama Barcelona ini tampak kagum dengan semangat para pemain Garuda. Saya melihat para pemain berlatih dengan semangat. Tempat ini sudah cukup bagus untuk menunjang persiapan menghadapi tim seperti Jepang atau Cina, ujar Kluivert. Kehadiran mereka berdua menjadi sinyal bahwa Timnas Indonesia kini sedang menuju arah yang lebih sistematis dan modern. Bukan hanya tentang membentuk tim yang solid, tapi juga membangun fondasi kuat dari sisi infrastruktur, metodologi, dan filosofi permainan. Kita siap serang dari utara hingga selatan. Satu suara semua teriakan Indonesia juara. Seiring waktu berjalan sejak pengumuman resmi skuad Timnas Indonesia untuk laga FIFA Matchday melawan Cina dan Jepang, satu pertanyaan terus mengemuka di kalangan supporter dan pengamat sepak bola nasional. Di mana Elkan Bagot? Sebagai salah satu pilar pertahanan Garuda dalam beberapa tahun terakhir, tidak hadiran Elkan tentu bukan sesuatu yang bisa dipandang biasa. Bek bertinggi menjulang yang bermain di Liga Inggris itu dikenal punya kualitas di atas rata-rata, kuat dalam duel udara, tenang dalam distribusi bola, dan memiliki naluri bertahan yang matang. Akhirnya, setelah beberapa hari menjadi bahan spekulasi, Patrick Kluivert angkat bicara. Dalam sesi wawancara usai latihan tim di Bali, Kluivert memberi klarifikasi langsung mengenai situasi Elkan. Saya sudah bicara dengan Elkan beberapa waktu lalu. Saat ini dia sedang berusaha mempertahankan posisi utama di klubnya. Ujar Kluivert dengan nada tenang namun tegas. Magot, I spoke with him before the qualification before Australia and Bahrain, and he told me that he was afraid to lose his position in the team where he was playing, so he rather not be called up. So that's why I didn't call. Kluivert menjelaskan bahwa Elkan menyampaikan secara terbuka tentang keputusannya. Pemain berusia 23 tahun itu kini berada dalam masa krusial bersama klubnya, bersaing ketat untuk merebut tempat reguler di tim utama. Dan dalam dinamika sepak bola Eropa, terutama di Inggris, kehilangan momentum bermain bisa berakibat panjang pada karier seorang pemain muda. Dia ingin bermain reguler di klub dan tidak mau kehilangan momentum itu. Kami memahami keputusannya. Tambah mantan striker legendaris Belanda itu, Kluivert juga menegaskan bahwa hubungan antara Elkan dan Timnas tetap baik. Tidak ada konflik, tidak ada drama. Justru, menurutnya, ini adalah contoh bagaimana manajemen Timnas Indonesia saat ini mencoba menerapkan pendekatan yang lebih profesional, berbasis komunikasi terbuka dan saling menghormati.
Pernyataan ini tak hanya penting untuk menjawab rasa penasaran publik, tapi juga merefleksikan pergeseran kultur dalam manajemen timnas Indonesia. Jika di masa lalu ketidakhadiran pemain diaspora kerap menimbulkan friksi, kini situasi seperti ini ditanggapi lebih dewasa. Tak bisa dipungkiri, nama Elkan Baggett memang telah menjadi simbol penting dalam kebangkitan timnas Indonesia. Namun, penting juga untuk diingat bahwa Elkan masih muda dan karirnya di Eropa masih berada di fase pembentukan jati diri. Jika dia gagal mengamankan tempat reguler di klubnya, bukan hanya timnas yang rugi, tetapi masa depan pemain itu sendiri bisa terganggu. Kehadiran sosok seperti Patrick Kluivert menjadi jembatan penting antara ekspektasi publik dan kenyataan di lapangan. Ia bukan hanya konsultan teknis, tapi juga figur yang memahami dinamika dunia sepak bola tingkat tertinggi. Dan publik pun kini perlu belajar melihat absennya Elkan atau siapapun pemain diaspora dengan sudut pandang yang lebih luas. Bukan tentang menuntut kehadiran tanpa kompromi, tetapi tentang membangun ekosistem yang membuat mereka merasa benar-benar menjadi bagian dari Garuda. Panas membara, takkan bikin mundur. Tekad kita kuat, semua terukur. Demi bendera, demi satu mimpi, Indonesia juara. Tak perlu basa-basi. Ayo, ayo, Garuda tidak ada. Kita melaju tanpa jeda. Rapi hati, semangat membara. Indonesia juara, tak terbantahkan. Septian Bagaskara, penyerang muda yang sebelumnya masuk dalam daftar skuad, dipastikan absen akibat cedera yang ia alami saat memperkuat klubnya di kompetisi domestik. Cedera tersebut terjadi dalam momentum yang kurang ideal, mengingat Septian sebelumnya menunjukkan grafik performa yang menjanjikan bersama timnya. Ia dikenal sebagai striker muda yang energik, memiliki naluri gol yang tajam, serta semangat juang tinggi di lapangan. Namun, seperti halnya dinamika dalam sepak bola pada umumnya, setiap tantangan selalu membuka pintu untuk peluang baru. Demi menjaga keseimbangan skuad, Patrick Kluivert dan jajaran pelatih memutuskan memanggil Beckham Putra sebagai pengganti. Well, actually not because Septien Bagaskara, he is off the list regarding an injury. So I called up player from the champion, Persib Bandung, and his name is Beckham Putra. So I'm happy to welcome him in the national team of Indonesia. Meski secara posisi bukan tipikal pengganti langsung, Beckham lebih dikenal sebagai gelandang serang atau playmaker. Kehadirannya justru memberi warna baru bagi komposisi lini tengah dan serangan timnas. Beckham Putra bukanlah nama asing di sepak bola nasional. Lulusan Akademi Persib ini telah malang melintang di berbagai kelompok umur timnas Indonesia, termasuk sebagai bagian dari skuad yang tampil di Asia Games dan Piala AFF U23. Mobilitas, visi bermain, serta keberaniannya dalam mengambil keputusan di area sepertiga akhir menjadi nilai tambah yang bisa dimaksimalkan dalam sistem permainan timnas. Di bawah asuhan Patrick Kluivert yang menuntut pemain serba bisa dan energik, Beckham bisa menjadi senjata rahasia dari lini kedua, terutama jika Indonesia ingin bermain dengan skema transisi cepat atau pressing tinggi. Dalam konteks ini, keputusan memanggil Beckham menunjukkan bahwa timnas Indonesia kini memiliki stok pemain yang cukup dalam, terutama dari kalangan muda yang siap naik ke level senior. Ini juga mempertegas filosofi baru di bawah kepemimpinan pelatih dan manajemen terkini. Tidak ada posisi yang aman. Semua tergantung pada performa dan kesiapan. Kini, perhatian publik beralih ke bagaimana Beckham dan para pemain lainnya mampu beradaptasi dalam waktu singkat dan menunjukkan kapasitas mereka. Sebab dalam timnas era sekarang, setiap pemanggilan adalah ajang pembuktian. Dan dalam setiap tantangan, selalu ada kisah baru yang menanti untuk ditulis. Dengan latihan yang sudah dimulai, dukungan staf pelatih yang lebih lengkap, dan susunan pemain yang terus disesuaikan, timnas Indonesia kini mulai menata langkah untuk 2 laga penting ke depan. Lawan yang dihadapi tidak mudah, tapi persiapan yang matang tentu jadi modal utama. Langkah timnas Indonesia menuju laga-laga internasional penting kali ini bukan sekedar perjalanan rutin, tapi gambaran nyata dari dinamika dan pertumbuhan sebuah tim nasional yang sedang membangun pondasi jangka panjang.
Dari absennya Elkan Baggett yang memilih fokus ke klub, hingga cedera mendadak yang menimpa Septian Bagaskara, semua menjadi bagian dari proses pembelajaran dan adaptasi. Kita tunggu bagaimana performa Garuda di atas lapangan nanti. Jika kalian suka dengan narasi ini, jangan lupa untuk like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan tentu saja subscribe agar kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru tentang sepak bola dan timnas Indonesia.